Ya, pemirsa, semangat ini masih menyelimuti debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Kita sudah tiba di segmen 4, berbeda dengan segmen sebelumnya. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa, di segmen ini masing-masing pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan satu sama lain, memberikan tanggapan dan juga tanggapan balik. Yang nanti akan kami berikan kesempatan terlebih dahulu adalah pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Tapi tentunya saya juga ingatkan kepada masing-masing pasangan calon agar memberikan pertanyaan sesuai dengan tema kita di debat publik kali ini, yaitu ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola sumber daya alam. Dan juga kembali Bapak Ibu, apabila nanti terdapat singkatan kemudian juga akronim ataupun juga terminologi asing, mohon Bapak Ibu untuk menjelaskan terlebih dahulu. Saya juga mengajak semuanya, para pendukung untuk tetap menjaga situasi menjadi kondusif. Kita akan dengarkan pemaparan jawaban dari masing-masing pasangan calon. Saya akan pertama berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Waktunya adalah 30 detik. Bapak silakan. Utang pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 1,709, 1,4019, 110. Besar sekali. Kalau dilihat ini pertumbuhan ekonomi kita di bawah rata-rata nasional 4,51, padahal nasional 5,05. Makassar 5,31. Kontribusi Makassar adalah 34,67%. Kalau kita keluarkan Makassar dari Sulawesi Selatan, maka kerja-kerja pemerintah terdahulu hanya sekitar 2,9%. Bapak-bapak Ibu tahu bahwa pertanyaannya. Baik, waktunya sudah habis. Kami belum mendengar adanya 5 detik terakhir. Baik, waktunya sudah habis. Kami mohon, baik, waktunya sudah habis, kami tidak mendengar 5 detik terakhir tadi. Sudah 30 detik pertanyaan disampaikan langsung kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk diberikan jawaban. Waktunya adalah 2 menit. Saya tidak tahu mau jawab apa. Karena pertanyaannya tidak ada. Tapi karena ini saya coba tebak-tebak aja pertanyaannya. Pertanyaannya pertama terkait masalah utang. Saya sampaikan, pemerintah harus paham terkait yang mana namanya dana bagi hasil, yang mana utang. Tidak pernah diklasifikasikan dana bagi hasil sebagai utang. Yang kedua, sepanjang sejarah gubernur selalu 3 bulan terakhir DBH tidak terbayarkan. Kenapa? Karena siklus per 3 bulan. Per triwulan baru dilaksanakan. Pertanyaan saya, kalau September, Oktober, November, Desember, kira-kira dibayarnya kapan? Ketika closingnya 31. Pasti menyeberang. Kemudian di semua pemerintah di seluruh Indonesia, bulan Januari, Februari, Maret, DPA baru tercipta ketika Februari baru bisa terlaksana. Kemudian kapan bayarnya? Rata-rata dalam Maret. Dan saya meninggalkan pemerintahan, saya bayar DBH sampai bulan 9, bulan 6, dan kemudian ada fase. Infrastruktur yang terbayarkan itu terakhir tinggal 54 miliar. Dan sekarang Bapak tahu, 1 tahun saya tinggalkan, bisa hitung berapa ratus miliar yang sekarang terjadi. Apa yang terjadi? Bahwa kita harus paham sistem pemerintahan. Banyak ini isu terkait masalah defisit, tapi dia tidak paham. Terkait, saya luruskan saja, terkait masalah defisit. Kita perencanaan selalu dalam estimasi standar internasional selalu ada plus minus 15%. Saya harus melebihkan, kenapa? Makanya terjadi di Makassar, apa yang terjadi? Selalu silva 700 miliar, setiap tahunnya rata-rata 500 dan sebagainya. Artinya ada uang masyarakat yang tidak dibelanjakan oleh pemerintah. Saya selalu melebihkan 1% lebih plus minus 15% dalam setiap estimasi. Untuk apa? Supaya kalau ada yang tidak terlaksana, saya punya opsi yang kedua. Karena tidak mungkin kita kembali di pembahasan di tahun lalu. Itu adalah strategi dalam budgeting. Dan saya selalu silva dalam 3 tahun. Selalu saya silva dalam 3 tahun. Baik, waktunya sudah habis. Silakan paslon 1 ditanggapi. Waktunya 1,5 menit. Pak Andi Sudirman yang saya hormati, saya dulu dapat waktu Pak SYL jadi gubernur. Semua dana bagi hasil dibayarkan utuh kecuali Desember. Desember masuk tahun kemarin. Jadi Pak, bukan semua pemerintahan, nanti pemerintahan Bapak seperti ini. Bapak tahu akibatnya. Dalam neraca pendapatan semua kabupaten kota, kasihan mereka. Mereka tidak bisa bayar TPP-nya para guru di seluruh Sulawesi Selatan. Begitu menderita para guru tidak dapat TPP. Para honorer tidak dapat TPP. Guru mengaji tidak dapat. Pemandu jenazah tidak dapat. Kenapa? Daerah-daerah kabupaten kota berharap dari haknya mereka. Bukan hak provinsi loh. Haknya mereka.
Ini betul-betul zalim. Ya, saya saja Makassar sekarang belum terbayar sekitar 250 miliar. Padahal itu masuk dalam neraca. Semua aturan negara tidak boleh dilanggar seperti itu. Zaman Pak Syahrul Yassin Limpo betul-betul disiplin anggaran bagus sekali. Karena kami menerima utuh dana bagi hasil. Alhamdulillah pemerintah pusat mendengarkan jeritan kami. Tahun depan dana bagi hasil langsung ke pemerintah Kota Makassar dan pemerintah kabupaten kota. Bapak Ibu yang saya hormati, maka dengan itu terlihat dalam penampilan APBD. Bayangkan di sini di APBD pemerintah Sulawesi Selatan 9,2 triliun, pendapatan 4,8 triliun, tapi belanja modalnya hanya 8,72. Baik, waktunya sudah habis Bapak, dan kami berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk memberikan tanggapan balik, waktunya 1 menit. Baik, selama saya gubernur alhamdulillah TPP selalu terbayarkan ASN, bahkan dinaikkan. Yang saya mau sampaikan saja bahwa silakan dicek. Ini seolah-olah kita mau sampaikan bahwa Pemprov berutang kemudian nanti saya akan bantu utangnya. Padahal Kota Makassar sendiri juga punya utang dalam neracanya. Nah, ini harus dilihat dulu ini. Yang saya mau sampaikan adalah saya tidak mau melaksanakan apa yang saya mau ceritakan tentang pemerintah sebelum saya. Mereka telah berbuat gubernur sebelum saya yang terbaik pada eranya. Saya menghormati Bapak Syahrul Yassin Limpo, Pak Prof Nurdin Abdul dan sebagainya. Dan kemudian saya melanjutkan. Saya hanya memaksimalkan apa yang terjadi. Dan paling penting saya sampaikan bahwa kami melaksanakan yang terbaik. Kami membangun infrastruktur ketika terlanda COVID besar-besaran. Dan ketika pendapatan terdegradasi sampai 500 miliar, kami juga mendapatkan limpahan dari pusat juga bagaimana tekanan ketika kami harus melaksanakan mandiri juga. Itu sudah pemerintahan, makanya kita di situ. Baik, waktunya sudah habis untuk paslon nomor 2 memberikan tanggapan balik. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 untuk bisa memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 1. Diperhatikan betul Bapak, waktu bertanyanya hanya 30 detik saja. Silakan. Kota Makassar, Kakanda yang saya cintai. Ini kota lihat, Kota Makassar realisasinya tahun 2021 ketika saya gubernur. Belanjanya hanya realisasi 75%. Kemudian realisasi belanja tahun berikutnya 75%. Berikutnya 85%. Kami di provinsi selalu di atas 90%, 94%. Kami harus tahu kira-kira kenapa bisa seperti itu. Baik, waktu sudah habis 30 detik, langsung diberikan jawaban 2 menit paslon 1. 2021 adalah masih dalam suasana COVID. Maka kita konsentrasi semua belanja pada COVID. Itu kebijakan pemerintah nasional. Maka dengan itu Pak Andi Sudirman, mesti kita ingat bahwa kebijakan nasional waktu itu seluruh belanja difokuskan untuk COVID dan pemulihan. Sehingga semua merevisi anggaran pemerintah di seluruh Indonesia. Ini bukan persoalan penyerapan atau tidak, tapi persoalan kedaruratan. Maka dengan itu, walaupun seperti itu, tapi tetap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di atas rata-rata nasional. Tapi pertumbuhan ekonomi selama Bapak menjabat di bawah rata-rata nasional. Bapak tahu, tidak kerja saja 5% Pak, tidak kerja. Tapi Bapak ini 4,31, berarti bukan hanya tidak kerja, tapi betul-betul defisit. Karena tidak kerja saja dapat 5% Pak. Begitu pertumbuhan ekonomi. Kota Makassar 5,3% dan pernah 5,4%. Maka dengan itu hati-hati bicara tentang ekonomi. Kalau seandainya 2021 waktu itu tidak ada kebijakan recovery pemerintah pusat, saya kira Makassar akan berlari kencang seperti hari ini. Apalagi kita membantu banyak hal tentang provinsi. Beruntung ada Makassar, kemiskinan meningkat, tapi mereka lari ke Makassar. Datang ke Makassar tidak apa-apa. Kami insya Allah akan memberikan, kita lihat bahwa pengangguran terbuka kita menembus 1 digit yang sebelumnya 17%. Tahun ini Agustus kita cuma sudah 9%, 9,7%. Itu artinya bahwa walaupun teman-teman datang rescue kepada pemerintah Kota Makassar, insya Allah kami akan siapkan dan kami akan layani. Begitu tampak betul dalam kesehatan juga. Kesehatan kami, siapapun yang masuk di Kota Makassar kita layani. Termasuk orang-orang yang gagal di provinsi masuk ke kota. Baik, waktunya sudah habis. Jawaban kita sudah dengarkan dari pasangan calon nomor urut 1. Silakan diberikan tanggapan 1,5 menit waktunya untuk paslon nomor urut 2. Baik,
perlu kita sedikit pahami. Refocusing itu bukan berarti menghapus anggaran. Ya. Tidak belanja 500 miliar sampai 700 miliar, apa yang terjadi? Makassar tidak punya pekerjaan banyak, makanya terjadi pengangguran banyak. Makassar ini tertinggi 10, masih 2 digit pengangguran di Makassar. Bayangkan coba kalau Sulawesi Selatan kemudian bergelimpangan pengangguran. Kemudian kemiskinan, kenapa? Pertumbuhan ekonomi tidak bisa jadi parameter total, kenapa? Kalaupun tinggi pertumbuhan ekonomi, tapi Gini rasio tidak mengikut, artinya hanya kelompok sektor, biar sendiri orang, tinggi ekonomi bisa menguasai perekonomian Sulawesi Selatan. Tapi kalau Gini rasio berbarengan, provinsi kami turun Gini rasionya, tapi Makassar naik. Harus dipahami. Jangan kita bagaimana naik pertumbuhan ekonomi. Parameternya satu, naik ekonomi, banyak pengangguran, turun kemiskinan, ada persoalan. Gini rasio naik berarti ada masalah dengan manajemen tata kelola pemerintahan. Kenapa? Karena kita tidak belanja. Saya sampaikan, Sulawesi Selatan tidak bisa keluar dari lebih dari 50% terkait masalah belanjanya di APBD. Makanya terjadi perlambatan di awal tahun selalu. Kenapa? Karena tidak cair dana itu, tidak lari dana itu ke masyarakat. Pekerjaan pengangguran terjadi di mana-mana. Seperti itu. Makanya kita harus sampaikan bahwa kita harus menata sistem manajemen. Bagaimana secepatnya keluar. Makanya Bapak Presiden Jokowi sebelumnya selalu belanja, habiskan, belanja. Karena untuk masyarakat. Baik, waktunya sudah habis. Tanggapan balik. Saya kira data Bapak salah lagi. Gini rasio itu menurun, Pak. Kemarin kami 0,39 sekian, sekarang sudah 0,37. Periksa, silakan teman-teman netizen cek baik-baik. Jadi hati-hati, jadi betul kita bilang jampo bale-bale, betul sekali. Ya, maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, maka dengan itu harus data dihafal. Gini rasio itu data dihafal. Ini akibat dorong wisata, mikro berkembang, kemudian mendekati. Gini rasio itu adalah pemegang uang terbanyak dengan pemegang uang terkecil itu mendekat. Makin kecil Gini rasio, makin baik kota itu atau pertumbuhan ekonomi itu. Kami pertumbuhan ekonomi tertinggi, kami pernah 8,79 sebelum Covid. Sekarang kita 5,3 dan saya yakin kita akan menembus 5,5. Berarti kalau kita membangun, kalau kita jadi gubernur, membangun dengan pola ini, insya Allah kita bisa dapat 7%. Begitu hitung-hitungannya, harus dihitung Pak, tidak boleh dia. Baik, waktu sudah habis Bapak. Baik, mohon tenang dulu, para pendukung, sebentar. Ya, kita masih ada satu sesi lagi di segmen ini. Ini merupakan kesempatan untuk memberikan pertanyaan terakhir. Dan kesempatan ini adalah bagi pasangan calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan, paslon 1. 30 detik waktunya. Ya, bicara temanya tetap infrastruktur. Seperti kita ketahui bahwa di eranya Bapak, stadion itu dibongkar. Stadion Matuangin. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa tidak dibangun-bangun? Padahal Barombong juga begitu. Jadi mohon penjelasannya Pak. Baik, sudah cukup Bapak, tidak ada ditambahkan. Oke, silakan langsung 2 menit, paslon nomor urut 2 dijawab. Baik, saya sampaikan, saya mau maaf tadi agak keras tadi. Saya sampaikan bahwa paling pasti kami mau sampaikan, kami sudah pernah melelang 2 kali. Itu sebagai bukti bahwa kita melaksanakan. Kota Makassar sempat memintanya untuk mengambil alih. Saya berpikir, kalau jembatan Barombong saja tidak selesai, bagaimana dia mau selesaikan itu? Artinya apa seperti begini Bapak? Kita dalam RPJMD harus dipahami juga. Ini saya buka sekarang ya. Kita di sana ada penganggarannya yang tergabung. Pemerintah pusat itu 70% kewenangan di dalam RPJMD tertulis. Kapan pusat, kapan daerah, dan pusat lagi masuk. Seperti itu Bapak. Kenapa? Karena ini bukan anggaran kecil. Itu ada termaktub di dalam RPJMD kita waktu 2018, 2020, 3 terakhir kemarin. Ini harus dipahami juga. Kedua, kami harus pahami juga bahwa pendekatannya ketika kita mau bangun kemarin, rancang bangun kemarin kan disuruh turunkan lagi kapasitasnya. Sehingga kita butuh uluran waktu lagi kan, 1 tahun. Kenapa? Karena Makassar bilang ini tidak sesuai lalinnya, harus diganti. Jadi kita desain ulang kan.
Ya, itu butuh waktu lagi kita ulang. Dan itu pun kita masih sempat lelang 2 kali ya Bapak. Kalau saya mau lakukan hal seperti itu, saya bisa saja bilang oke, kita langsung tunjuk aja. Tapi saya tidak mau, jangan sampai kita dicurigai juga. Yang ketiga bahwa kami sampaikan bahwa di dalam setiap kami gubernur, kami memberikan selalu apresiasi. Pertama kali dalam sejarah PSM diberikan 1,7 miliar setelah mereka memenangkan. Dan semua yang menang PON selalu kita berikan 200 miliar, ada 300 miliar kemana selama bawa pulang emas. Artinya apa? Apresiasi lebih besar kepada atletnya. Ini memacu mereka untuk kemudian lebih baik bekerja. Itu. Dan kemudian datanglah kebijakan Pak Jokowi untuk kemudian membangun berikutnya. Itu surat kami selalu terus kami tulis. Waktunya sudah habis untuk menjawab dari paslon nomor 2. Tanggapannya silakan. Paslon nomor 1, 1,5 menit. Pak Adi Sudirman, saya ini atlet dari dulu. Saya malu betul sekarang. PON kita biar tidak masuk 10 besar saja tidak masuk. Dulu kami ranking 4 Pak Indonesia. Masih ada Pandi Matalata, Mato Angin masih ada. Sekarang ada Barombon tidak jadi, Mato Angin digusur, kemudian Sudiang tidak jelas. Pemerintah kota 2 kali datang ke Bapak, mau minta. Ini kan sebenarnya tidak ada masalah Pak, kita kan sama-sama pemerintah. Kan tidak ada masalah, karena memang kalau saya lihat postur anggaran Bapak, ini memang tidak memungkinkan untuk membangun. Pemerintah kota punya postur anggaran belanja modal, itu lebih 33%, hampir 40%. Sedangkan postur anggaran Bapak, belanja modal Bapak hanya 8,72%. Artinya habis saja dengan gaji, habis di Barjas. Ini Barjas biasanya tidak jelas. Saya orang tukang bikin anggaran juga, karena saya selalu mau ada disiplin anggaran. Karena saya paham seperti itu, maka kita tidak ada masalah mau provinsi atau kota, yang penting rakyat senang. Makanya saya datang 2 kali ke Bapak, tapi sayang Bapak menolak. Kami biarkanlah Barombong kami buat, kami sempurnakan. Persoalan mengenai audit konstruksi, saya sudah ngomong sama Pak Menteri PU waktu itu. Menteri PU mau menurunkan tim ahlinya. Cuma sayangnya Bapak tidak kasih kami. Sayangnya Bapak kasih kami, sudah selesai itu Stadion Barombong. Stadion Barombong, ya, Stadion Barombong. Maka dengan itu Bapak sekalian, persoalan stadion ini persoalan yang saya kira menjadi persoalan kita semua. Tunggu Mak, kita bangun stadion. Baik, waktunya sudah habis. Bapak, silakan terakhir tanggapan balik dari paslon nomor 2, waktunya 1 menit Pak, silakan. Baik, saya ketika melihat serapan anggaran Bapak belanjanya, maksud saya kalau saya suruh orang belanja dan melihat ini terlalu besar silpanya, artinya tidak bisa belanja kuat. Bagaimana kemudian kita berikan kewenangan lebih kuat? Itu Barombong 300 miliar Bapak. Stadion itu 500 miliar setelah redesign. Sebelumnya 1,1 triliun Bapak. Kalau kita bisa bangun itu bisa bangun jembatan 2. Ini Barombong 10 tahun belum terbangun Bapak. Logikanya di mana? Makanya saya sampaikan silakan bernegosiasi dengan dekadi saya. Kenapa? Kewenangan setelah kita tanda tangan terkait anggaran APBD-nya itu kembali kepada dinas teknisnya. Tetapi kembali lagi trust. Trust ini mungkin dinas saya memberikan input, saya harus melaksanakan. Kenapa? Ini kebijakan pelaksanaan anggaran harus bottom up ketika kita sudah membuat keputusan Bapak. Kenapa? Saya tidak mau kemudian serapan dan ini masalah belanja masyarakat. Baik, ya waktunya sudah habis. Dan tanggapan baik dari pasangan calon nomor 2 tadi juga sekaligus mengakhiri di segmen ini. Nanti kita akan berlanjut di segmen berikutnya dan masih sama. Masing-masing pasangan calon akan memberikan pertanyaan dan juga akan saling menjanggah, saling menanggapi. Setelah yang berikut ini pastikan Anda masih bersama kami.